Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga dengan NIM 2520203887220022. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah metode pembelajaran oleh Ibu Fauzia Zahrawati B, MPD. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu metode pembelajaran yang sangat relevan dengan tuntutan kurikulum modern, yaitu metode Project Based Learning atau PJBL. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, kita akan membedah metode ini mulai dari landasan teori, langkah penerapan, hingga analisis efektivitasnya. Mari kita mulai. Pertama, mari kita pahami apa itu Project Basic Learning. Nah, secara sederhana, PJBL adalah metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana mereka tidak hanya duduk mendengarkan ceramah, tetapi aktif melakukan investigasi mendalam terhadap suatu masalah yang nyata. Hasil akhir dari proses ini adalah sebuah produk nyata yang dihasilkan oleh siswa. Metode ini tidak muncul begitu saja, melainkan memiliki landasan teoritis yang kuat. PJBL berakar dari teori belajar konstruktivisme yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh besar seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Nah, teori ini menyatakan bahwa pengetahuan itu dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman aktif, bukan sekadar dipindahkan dari guru ke kepala siswa. Selain itu, filosofi PJBL ini sejalan dengan gagasan John Dewey, yaitu learning by doing atau belajar melalui tindakan nyata. Jadi, siswa belajar paling efektif ketika mereka terlibat langsung dalam menyelesaikan masalah di dunia nyata. Lalu, apa yang membedakan PJBL dengan metode lainnya? Nah, karakteristik utamanya ada 3, yaitu pembelajaran dimulai dari sebuah pertanyaan pemantik yang menantang. Siswa memiliki otonomi atau kebebasan untuk merancang penyelidikan mereka sendiri. Adanya hasil akhir berupa produk, baik itu laporan, model, video, atau perwarupa. Untuk menerapkannya di kelas, kita menggunakan 6 langkah atau sintaks. Nah, yaitu langkah pertama, menentukan pertanyaan mendasar, di mana guru melemparkan masalah nyata yang ada di sekitar siswa. Kemudian, langkah kedua, menyusun perancangan proyek, di mana siswa membuat aturan main, memilih alat, dan membagi tugas kelompok. Langkah ketiga, menyusun jadwal, di mana guru dan siswa menyepakati timeline atau batas waktu pengerjaan proyek. Nah, langkah keempat, memantau perkembangan proyek. Nah, disinilah peran guru yang sebagai fasilitator yang memonitor jalannya kerja kelompok siswa. Nah, langkah kelima, penilaian hasil kelompok. Nah, kelompok mempresentasikan produk yang telah mereka buat di depan kelas dan guru memberikan penilaian. Kemudian langkah keenam atau langkah yang terakhir, yaitu evaluasi pengalaman belajar, di mana guru dan siswa melakukan refleksi bersama tentang kesulitan apa yang mereka hadapi selama proses pembelajaran dan bagaimana cara mereka memperbaikinya. Nah, sama seperti metode pembelajaran lainnya, Project Basic Learning tentu memiliki sisi kelebihan dan juga tantangan tersendiri. Kelebihan dari metode PJBL ini adalah meningkatkan motivasi belajar siswa karena materi yang dipelajari terasa bermakna dan nyata. Kemudian, mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi kelompok. Kemudian, membuat suasana kelas menjadi lebih dinamis dan tidak membosankan. Nah, namun, kita sebagai calon pendidik juga harus mengantisipasi kekurangan atau tantangan dari metode ini. Nah, diantaranya metode ini memerlukan alokasi waktu yang relatif lebih lama dibandingkan metode ceramah. Kemudian, metode ini membutuhkan biaya atau fasilitas yang lebih untuk membuat produk atau alat bahan tertentu. Kemudian, ada resiko di mana siswa yang kurang aktif akan bergantung pada temannya yang lebih dominan di dalam kelompok. Agar lebih terbayang, mari kita lihat contoh penerapannya pada mata pelajaran IPA di kelas 7 mengenai pencemaran lingkungan. Nah, alih-alih meminta siswa menghafal jenis-jenis limbah, guru memberikan pertanyaan pemantik seperti bagaimana cara mengatasi masalah sampah plastik yang menumpuk di kantin sekolah. Nah, melalui langkah PJBL, siswa dalam kelompok mengobservasi kantin, merancang solusi, dan akhirnya mereka membuat proyek berupa kampanye pengurangan plastik dan pembuatan tempat sampah
pilah kreatif dari bahan bekas. Mereka mendesain, membuat, dan mempresentasikannya di sekolah. Nah, berdasarkan berbagai studi dan analisis, metode PJBL ini sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, secara kognitif, pemahaman siswa terhadap materi pencemaran lingkungan menjadi jauh lebih mendalam karena mereka mengalaminya sendiri. Secara efektif dan psikomotorik, hasil belajar mereka meningkat pesat, terlihat dari tumbuhnya sikap peduli lingkungan, tanggung jawab, serta keterampilan motorik dalam membuat produk. Mau bertanya dulu, apakah kalian tahu nggak halal itu atau haram itu ada berapa atau bagi berapa? Setelah itu kalian kan sudah dibagi kelompok ya, sudah kelompok kemarin, dan ada yang 5 orang, ada yang 6 orang, juga yang mungkin laki-laki, ada yang 6 dan 7 orang. Ada di Tuhan di layar satu definisi halal haram. Yang kedua, sebab halal haram tadi ada. Di bawah. Nah, sebagai kesimpulan, proyek basic learning bukan sekedar metode untuk membuat kerajinan tangan atau tugas kelompok biasa, melainkan sebuah strategi komprehensif untuk menyiapkan siswa menghadapi tantangan dunia nyata di masa depan. Sebagai calon pendidik, menguasai metode ini adalah langkah krusial untuk menciptakan kelas yang hidup dan bermakna. Mungkin demikian dari presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai metode Project Basic Learning atau PJBL. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.